siang semua? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa dulu dan disiapkan. Silakan ketua kelas. Siap, Kak. Dengar, Kak. Betul, Kak. Berdoa mulai. Dengan saya, siapa? Jadi materi saya hari ini apa? Bahasa Indonesia. Oke. Untuk memupuk semangat kalian, marilah kita ada sedikit ya. SMK? Iya. SMK Negeri Rayu? Satu anak bermutu. Bahasa Indonesia? Ini bahasa pemersatu. Semangat, meskipun siang-siang seperti ini kalian masih semangat, saya juga malah semangat. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya mungkin hari ini yang tidak hadir ada yang tidak hadir? Ya, jadi satu kelas full semua, alhamdulillah. Selanjutnya juga sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya semangat terhadap nasionalisme. Oke, silakan yang mau memimpin DJ-nya. Siap, Kak. Ya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya ini untuk menumbuhkan rasa semangat kita terhadap negara kita. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Artinya gimana? Tenang ya? Jadi kalian punya jiwa nasionalisme. Mengingat kembali materi kemarin yang sudah saya sampaikan, ada yang masih ingat materi apa saja? Pengertian dan ciri celana. Oke, biar tidak suaranya pecah, silakan salah satu yang bisa mengingat pengertian apa itu pengertian ceramah. Silakan ya. Teks ceramah adalah suatu teks yang berisi memberikan sebuah informasi untuk khalayak umum. Jadi suatu teks yang memberikan sebuah informasi untuk khalayak umum. Biasanya juga berbicara di depan. Kalian hari ini sudah mendengarkan teks ceramah? Di sini kan kita ceramah ya. Oke. Selanjutnya untuk ciri-cirinya ada berapa kemarin? 7. Apa saja? Coba satu saja perwakilan setiap nomornya. Silakan. Satu. Ini. Berisi pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada khalayak. Jadi berisi pengetahuan untuk diinformasikan kepada khalayak. Oke. Nomor 2, silakan. Oke, nomor 2. Pembicara berdiri di depan umum untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak. Jadi pembicara yang berdiri di depan umum seperti saya ini sedang berceramah. Contohnya di depan. Hanya mendengarkan. Oke. Yang ketiga, ya silakan. Ada ajakan atau persuasi untuk memastikan atau menjaga terkait hal yang Ya, yang jelas saya ajakannya biasanya supaya apa? Supaya ikut dengan apa yang dibicarakan kalian yang mau kalian baca. Nomor 4, silakan. biasanya disampaikan seseorang yang ahli atau dianggap pakar dari bidang ilmu yang diceramahkan. Ya, jadi yang berceramah itu bukan sembarang orang, jadi mereka yang ahli atau pakar terhadap ilmu tersebut. Satu topiknya. Oke, tepuk tangan untuk mengingat berbicara. Oke. Jadi pada pembelajaran minggu lalu itu untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur. Struktur itu apa? Tahu nggak struktur? Seperti tubuh kita ini punya struktur. Dari kepala, tengah, belakang. Apa itu struktur? Ya, sama. Jadi seperti dalam sebuah teks bahasa Indonesia itu juga harus ada strukturnya. Kenapa tempat harus ada strukturnya? Jadi supaya lengkap, supaya jelas dan informasinya dapat disampaikan secara runtut. Nah ini tadi ya, sudahkah mendengar ceramah
masjid bisa. Oke. Pada materi hari ini kita akan mencoba menganalisis sebuah video. Jadi ini saya punya video, saya putarkan. Kalian simak dengan baik. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah contoh dari video ceramah. Jadi disajikan dalam sebuah video. Kira-kira kalian lebih suka membaca atau menonton sebuah video? Suka menonton. Tidak ada bagusan. Jadi itu adalah referensi saja ya. Jadi sebagian jangan. Jadi itu adalah contoh ceramah. Selanjutnya setelah ini kalian akan membentuk sebuah kelompok. Jadi kelompok ini kurang lebih nanti ada 6 kelompok yang sudah saya bagikan kemarin ya. Kalian menyesuaikan kerja kelompoknya kemana yang sudah saya bagikan kemarin. Setiap kelompok ini nanti akan mendapatkan sebuah lembar kerja atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada perintah, pertanyaan dan yang harus kalian isi bersama-sama. Jadi kelompoknya silakan dibentuk kelompok. Jadi kalian tidak ya. Silakan dibentuk kelompok. Sebelum saya bagikan, silakan. Sudah belum? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan kelompok ini ya. Ini adalah LKPD-nya, kalian baca dan amati. Nanti kalau kurang jelas, tanyakan ke saya. Oke. Jadi kalian membaca sebuah teks. Teksnya itu ada di paket ya. Paket bahasa Indonesia itu halaman 75. Itu ada gambarnya bapak-bapak yang sedang berpeci. Nah, itu kalian baca semua sampai selesai supaya tahu bagian mana dan isinya apa. Ya, jadi kalian menganalisis isi dan struktur dari ceramah. Nanti pekerjaan itu ditulis di LKPD atau lembar kerja kalian itu. Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian maju presentasi, yang lain menanggapi dan berkomentar. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk mengerjakan itu. Nanti kalau bingung atau ada yang masih diragukan silakan ditanyakan ke saya ya. Oke, siap? Bisa ya? Oke, lanjutkan silakan. Sudah semua belum? Ya, oke. Jadi kalau sudah kita akan presentasi langsung. Kelompok yang sudah siap, kelompok 1 silakan maju untuk presentasikan hasil struktur, menganalisis struktur dan isi dari ceramah tersebut. Silakan maju. Silakan ya. Teman yang lain menyimak dan nanti siap untuk mengomentari setelah temannya ada yang maju ya. Berapa 3 orang ya? Oke, tidak apa-apa. Kalian buka salam, kemudian jelaskan, memberikan kondisi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai struktur teks ceramah yang berjudul Sopan Santun. Oke, yang pertama strukturnya ada orientasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Baik, itu tadi adalah struktur dari yang sudah dihasil dari teman kalian. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada yang tidak tepat. Bagaimana menurut kalian?
Untuk strukturnya sudah sesuai tidak semua? Itu sudah benar. Sama dengan kalian? Tapi gimana? Hampir ya. Ada yang mungkin sedikit bergeser, mungkin isinya saya. Kemudian sudah kan ya jawaban dari teman yang sudah maju. Gimana? Kalian teman kalian maju ini enak nggak dengan bacanya? Enak ya. Jadi sudah cocok, keras, suaranya juga enak. Jadi bisa menyimak dan fokus. Oke. Kalau gitu bisa diakhiri ya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lanjut. Isinya tadi tentang apa? Tentang sopan santun. Sopan santun di bidang bahasa. Jadi di situ dijelaskan sedikit tadi tentang ada perbedaan orang sekarang sama orang zaman dahulu. Zaman sekarang itu mengalami apa? Penuh ya tidak kira-kira. Kalau dalam kehidupan kita orang Jawa itu kalau dulu kan bahasa Jawanya lebih bisa daripada anak nah, itu termasuk juga. Itu termasuk juga kesantunan berbahasa. Nah, dari itu keinginan kira-kira apa maksud dari ceramah itu? Pengennya seperti apa? Apa? Pengennya apa isinya? Supaya kita generasi muda untuk lebih santun dalam berbahasa. Kita itu kan zaman yang sekarang sudah mulai lengkap, mulai dari media sosial, teknologi dan semuanya. Nah, dari itu kita makanya hati-hati ketika mengimplementasikan sebuah bahasa atau ketika kita berkomunikasi. Ya, tentunya karena waktu sudah mulai mendekati, saya akan merefleksi kalian. Jadi pada hari ini kita belajar apa saja? Menganalisis struktur dan isi dari teks ceramah. Kira-kira siapa yang nanti pengen jadi penceramah? Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Padahal kalau kita berceramah enak, tinggal ngomong saja ya. Semoga nanti sampai ya. Jadi tidak sembarang orang bisa berceramah. Kenapa? Karena ceramah itu harus di bidangnya atau ahlinya. Untuk minggu depan pelajarannya tentang sama masih ceramah, tapi tentang kebahasaan. Kebahasaan ini berarti yang mendukung sebuah teks ceramah supaya jelas dan lengkap. Jadi struktur saja tidak cukup karena sebuah teks ceramah itu harus ada juga kebahasaannya, gitu ya. Meskipun kalian sama tadi hasilnya, saya yakin tetap ada perbedaan. Ini silakan ditunjukkan. Ini saya koreksi nanti ya. Selesai. Karena waktunya sudah mau habis, jadi silakan untuk pembelajaran selanjutnya. Pelajaran saya bisa diakhiri. Kita jumpa sampai minggu depan ya. Maka dari itu sebelumnya silakan ketua kelas untuk berdoa dulu. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Terima kasih. Masih ada 2 jam lagi ya. Tetap semangat. Saya pamitan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.